Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alim Fadil Muzaki dengan NIM 53010200186 dan teman saya Bayu Krismanto dengan NIM 53010200131. Di sini kami akan menjelaskan tentang sumber data, yaitu teks, kasus, populasi, sampel, dan sampling. Pengertian populasi dan sampel. 1. Populasi berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu population, yang berarti jumlah penduduk. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Secara sederhana, populasi adalah semua subjek atau objek sasaran penelitian. Populasi bukan hanya bersifat orang saja, tetapi juga bisa berbeda-beda. Populasi bukan hanya bersifat orang saja, tetapi juga bisa benda-benda lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi juga meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Wujud subjek itu bermacam-macam, bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, barang, produk, atau hasil-hasil kerajinan, hasil-hasil industri, dan lain-lain. Barang-barang non-produk atau batu, pasir, tanah, air, dan lain-lain, dan bentuk lingual atau ungkapan verbal, yaitu kata frasa, kalimat, paragraf teks, atau dokumen, dan barang cetak. Perlakuan penelitian terhadap subjek atau objek tersebut dapat memungkinkan dua alternatif satu status populasi. Pertama, populasi penelitian itu berstatus sebagai objek penelitian jika populasi itu bukan sebagai sumber informasi, tetapi sebagai substansi yang diteliti, seperti hasil produksi, susu, kaleng, cat topeng, dan lain-lain. Kedua, populasi penelitian itu berstatus sebagai sumber informasi, seperti manusia dan dokumen. Dalam survei sosial, orang atau sekelompok orang lazim berfungsi sebagai sumber informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan diri mereka atau fenomena-fenomena sosial yang berhubungan dengan mereka. Dalam penelitian tertentu, populasi penelitian dapat berstatus ganda sebagai objek penelitian yang informasinya juga dari populasi itu. Penelitian tentang perbedaan cara bekerja antara mahasiswa bidang eksakta dan mahasiswa bidang sosial mengisyaratkan populasi penelitian akan berstatus ganda sebagai objek penelitian yang sekaligus juga sebagai sumber data penelitian. Menurut S. Margono, populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Jadi populasi berhubungan dengan data, bukan manusianya. Jika manusia memberikan suatu data, maka banyaknya atau ukuran populasi akan sama banyaknya dengan ukuran manusia. Populasi memiliki parameter, yakni besaran terukur yang menunjukkan ciri populasi tersebut. Besaran-besaran yang kita kenal antara lain rata-rata bentangan, rata-rata simbangan, variansi, simbangan baku sebagai parameter populasi. Parameter satu populasi adalah tetap nilainya. Jika nilainya berubah, maka populasinya pun berubah. Data yang digunakan dalam penelitian bahasanya bahan penelitian dapat berupa populasi, universe, atau sampel. 2. Sampel. Sampel berasal dari bahasa Inggris, yaitu sample, yang artinya contoh, cemotan atau mencomot, yaitu mengambil sebagian saja dari yang banyak. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan yang banyak adalah populasi. Dalam suatu penelitian, tidaklah suatu
selalu perlu untuk meneliti semua individu dalam populasi karena akan memakan banyak waktu dan biaya yang besar. Oleh karena itu, dilakukan pengambilan sampel, di mana sampel yang diambil adalah sampel yang benar-benar representasi atau yang mewakili seluruh populasi. Dalam suatu penelitian yang menjadi dasar pertimbangan pengambilan sampel adalah memperhitungkan masalah efisiensi, yaitu waktu atau biaya. Dan masalah ketelitian, di mana penelitian dengan pengambilan sampel dapat mempertinggi ketelitian, karena jika penelitian terdapat populasi belum tentu dapat dilakukan secara teliti. Seorang peneliti dalam suatu penelitian harus memperhitungkan dan memperhatikan hubungan antar waktu, biaya, dan tenaga yang akan dikeluarkan dengan presisi atau tingkat ketetapan yang akan diperoleh sebagai pertimbangan dalam menentukan metode pengambilan sampel. Yang akan digunakan sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. B. Manfaat sampel. Populasi yang jumlahnya tidak terlalu besar sering juga diteliti secara keseluruhan tanpa mengambil sampel. Namun, kalau jumlah populasi besar, sebaiknya diambil sampel sebagai bahan kajian. Karena meneliti sebagian saja sebagai sampel penelitian mempunyai banyak manfaat, yaitu 1. Dapat menghemat biaya, tenaga, pikiran, dan waktu peneliti. 2. Meneliti sampel, hasil yang diperoleh sama atau hampir sama dengan meneliti populasi. 3. Data lebih cepat diperoleh dibandingkan dengan meneliti populasi secara keseluruhan. 4. Dapat menghasilkan gambaran representatif yang dapat dipercaya dari seluruh populasi, misal tinggi badan di kelas, rata-rata pendapatan petani, dan lain-lain. 5. Menentukan presisi atau precision dari hasil penelitian. Presisi adalah ketepatan yang ditentukan oleh perbedaan hasil yang diperoleh. 6. Sederhana sehingga mudah dilaksanakan. Dan yang terakhir, nomor 7, dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya serendah-rendahnya. Manfaat sampel adalah untuk memperoleh data yang representatif dalam kaitannya dengan populasi yang menjadi sasaran penelitian. Bila metode pengambilan sampel yang dipakai tepat, diharapkan individu sampel yang observasi maupun mewakili seluruh anggota populasi dan mampu memberi informasi yang terkait dengan populasi yang diteliti. Informasi yang diperoleh akan menjadi bahan baku bagi pengambilan keputusan. Dalam hal ini, agar informasi yang diperoleh bisa memenuhi tujuan tersebut dibutuhkan ketepatan dari data yang dikumpulkan. Agar data yang diambil berguna, maka data tersebut haruslah objektif atau sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Representatif atau mewakili keadaan yang sebenarnya, variasinya kecil, tepat waktu, dan relevan untuk menjawab persoalan yang sedang menjadi pokok bahasan. C. Teknik pengambilan sampel akan dilanjutkan oleh teman saya, Bayu Krismanto. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bayu Krismanto, NIM 5301002000131. Saya ingin melanjutkan presentasi dari Mas Imam. A. Teknik pengambilan sampel. Secara umum, ada dua jenis teknik pengambilan sampel, yaitu sampel acak atau random sampling, probability sampling, dan sampel tidak acak atau non-random sampling. Yang dimaksud dengan random sampling adalah cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan sama untuk diambil pada setiap elemen populasi. Dua jenis teknik pengambilan sampel di atas mempunyai tujuan yang berbeda. Jika penelitian ingin hasil penelitiannya bisa dijadikan ukuran untuk mengestimasikan populasi, atau istilahnya adalah melakukan generalisasi, maka seharusnya sampel representatif
dan diambil secara acak. Namun jika penelitian tidak mempunyai kemauan melakukan generalisasi hasil penelitian, maka sampel bisa diacak secara tidak acak. Sampel tidak acak biasanya juga diambil jika peneliti tidak mempunyai data pasti tentang ukuran populasi dan informasi lengkap tentang setiap elemen populasi. Di setiap jenis teknik pengambilan tersebut terdapat beberapa teknik yang lebih spesifik lagi. Pada sampel acak, random sampling dikenal dengan istilah simple random sampling, starved random sampling, cluster sampling, systematic sampling, dan area sampling. Pada probability sampling dikenal beberapa teknik, antara lain adalah confidence sampling, purposive sampling, quota sampling, snowball sampling. Pengertian teknik sampling. Teknik sampling dalam penelitian berdasarkan statistician dan pakar akan dijelaskan pada kesempatan ini. Teknik sampling adalah teknik yang dilakukan untuk menentukan sampel. Jadi, sebuah penelitian yang baik harus memperhatikan dan menggunakan sebuah teknik dalam menetapkan sampel yang akan diambil sebagai subjek penelitian. Dalam artikel ini akan dikupas habis perihal bagaimana cara kita menentukan atau menarik sampel dari sebuah populasi agar kita lebih mudah untuk melakukan penelitian di lapangan. Langkah dalam teknik pengambilan sampel. Menurut Dahlen 1981, beberapa langkah yang harus diperhatikan peneliti dalam menentukan sampel yaitu: 1. Menentukan populasi. 2. Mencari data akurat untuk populasi. 3. Memilih sampel yang representatif. 4. Menentukan jumlah sampel yang memadai. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, saya minta maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.